Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Pak. Ya, baik. Berikutnya kita lihat ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah melihat ya bagaimana bentuk-bentuk internal control framework gitu ya. Nah, berikutnya adalah fase informasi dan komunikasi gitu ya. Jadi fase informasi dan komunikasi ini merupakan juga hal yang penting gitu ya dalam audit keuangan negara, di mana informasi dan komunikasi gitu ya. Nah, ini menjelaskan gitu ya, menjelaskan kira-kira bagaimana pola informasi komunikasi yang efektif terkait dengan hasil pemeriksaan tentu saja ya. Nah, jadi di sini terkait dengan sistem pengendalian intern pemerintah gitu ya, yang di mana pada topik sebelumnya kita sudah membahas fase yang namanya pemantauan gitu ya. Nah, kemudian ini adalah informasi komunikasi, kemudian penilaian risiko udah ya, dan juga lingkungan pengendalian udah gitu ya. Nah, ini sekarang informasi dan komunikasi ya. Terus juga nanti termasuk di dalamnya adalah pemantauan dan pengendalian gitu ya. Nah, informasi komunikasi meliputi keseluruhannya gitu ya. Jadi mulai dari lingkungan gitu ya, penilaian risiko, kegiatan pengendalian. Nah, ini masuk dalam fase informasi dan komunikasi. Jadi dalam bentuk piramida ini kita lihat seperti itu ya. Dan di dalam standar pemeriksaan internal pemerintah ya, informasi komunikasi itu wajib gitu ya, masuk pada pasal 41 dan pasal 42 itu. Apa pengertiannya? Informasi itu adalah data yang sudah diolah, yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi gitu ya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan ya atau informasi. Nah, kalau kita ketahui informasi itu artinya sudah diolah gitu ya, data yang sudah diolah, dan dalam hal ini ada umpan balik gitu ya. Baik itu umpan balik kepada pihak internal maupun juga kepada pihak eksternal. Itulah yang namanya informasi begitu ya. Dan informasi ini dikomunikasikan gitu ya kepada user penggunanya. Ya, jadi kepada pimpinan, kepada pihak yang berkepentingan gitu ya. Apa hasilnya? Hasilnya adalah nilai gitu ya. Penciptaan nilai, yaitu nilai informasi, kemudian juga berdampak terhadap peningkatan kinerja dan juga kapasitas ya, kemampuan atau juga kapasitas. Nah, kualitas informasi itu ditentukan dari 5 aspek, yaitu sesuai nggak dengan kebutuhan ya, kemudian tepat waktu tidak, kemudian mutakhir tidak ya, kemudian keakuratannya dan juga dapat diakses ya. Sedangkan komunikasi di sini meliputi bagaimana mengkomunikasikan baik itu data yang hasil dari SPIP keuangan atau juga SPIP non keuangan dan dikomunikasikan ke berbagai pihak, baik itu internal maupun juga eksternal gitu ya. Dan bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya tidak lepas dari pengkodean gitu ya. Jadi teknik pengkodean encoding maupun juga decoding ya, dari menyampaikan proses komunikasi itu gitu ya. Dan kita melihat di sini disampaikan kepada internal dan juga eksternal ya, disampaikan kepada pimpinan sebagai pelaporan ya, sehubungan dengan pencapaian kinerja operasi gitu ya. Jadi diidentifikasi dan dilaporkan, kemudian apakah yang dilaporkan itu relevan. Jika relevan maka kepada instansi yang terkait gitu ya, maka dapat menggunakannya ya. Nah, ini bagaimana contoh Pemprov Sulsel gitu ya, terkait dengan dana pendidikan gratis yang sudah dianggarkan, yang sudah dilaksanakan 274 miliar gitu ya. Kira-kira informasi internal apa dan juga informasi eksternal apa yang dilakukan? Kalau dia informasi eksternalnya, yaitu sosialisasikan ke masyarakat gitu ya, dan juga ke sekolah. Sosialisasi ke 14 item yang didanai itu apa saja ya. Kemudian sosialisasi insentif bagi guru dan sekolah ya. Sedangkan informasi internalnya meliputi juknisnya gitu ya, petunjuk teknisnya dan bentuk monitoringnya gitu ya. Informasi diidentifikasi, diperoleh dan didistribusikan dengan rincian memadai, bentuk dan waktu yang tepat ya. Kemudian subinformasi yang lainnya adalah ketepatan waktu gitu ya. Ini penting ya. Kemudian juga yang menerima informasi
Ya, kemudian juga kerelevanan informasi itu, apakah informasi keuangan atau juga anggaran, gitu ya. Nah, bagaimana yang dikatakan dengan komunikasi, gitu ya? Nah, komunikasi itu dikatakan dia efektif, gitu ya, baik itu komunikasi internal ya maupun juga eksternal ya, apabila sudah ada pemanfaatan, gitu ya. Artinya dimanfaatkan informasi itu, gitu ya, sehingga kalau sudah dimanfaatkan dianggap efektif, gitu ya. Dan inilah hubungan komunikasi internal dengan eksternal ya. Jadi yang dikatakan internal itu siapa? Organisasi itu sendiri ya. Yang eksternal siapa? Pemangku kepentingan ya. Ya, pemangku kepentingan atau disebut dengan stakeholder. Dan dalam proses komunikasi di sini gitu ya, ya apa gitu ya? Apa yang dilakukan dalam kondisi tidak terduga ya, dan bagaimana hubungan aktivitas dengan aktivitas yang lainnya. Hal-hal yang mempengaruhi komunikasi internal yang efektif meliputi ya sejauh mana kejelasannya. Artinya directingnya jelas tidak ya. Kemudian tugas ya, artinya sudah dibebankan dan juga sudah dikomunikasikan ya. Kemudian sikap perilaku gitu ya yang diterima oleh masyarakat itu, oleh pegawai ya. Nah, ini hal-hal yang mempengaruhi komunikasi internal yang efektif ya. Kemudian ya hal yang lain adalah pegawai memiliki saluran komunikasi selain ke atasan langsung, kemudian keinginan pimpinan untuk mendengar keluhan ya. Kemudian adanya mekanisme yang memungkinkan informasi mengalir ke seluruh bagian dengan lancar ya. Kemudian pegawai mengetahui adanya saluran komunikasi informal sampai pada komunikasi dengan aparatur pegawai internal ya, atau disebut dengan APIP atau disebut dengan inspektorat ya. Kemudian juga di sini ada hal-hal ya yang mempengaruhi komunikasi eksternal yang efektif. Yang pertama adalah saluran komunikasinya ya. Saluran komunikasinya, yang kedua kode etiknya, yang ketiga adalah berfungsinya pengendalian intern, yang keempat adalah ditindaklanjutinya keluhan, gitu ya. Yang kelima itu adalah adanya pertimbangan dan tindak lanjut ya, sudah dipertimbangkan, sudah ditindaklanjuti, dan juga komunikasi dengan badan legislatif ya. Nah, bentuk sarana komunikasinya yang menggunakan berbagai bentuk, gitu ya. Kemudian uh, mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi untuk meningkatkan kegunaan dan keandalan komunikasi informasi, dan juga adanya dukungan pimpinan instansi pemerintah terhadap pengembangan teknologi informasi ya. Nah, bagaimana dengan komunikasi lisan? Nah, jadi komunikasi lisan dianggap efektif apabila yang pertama ini ya adanya feedback. Ya, jika ada feedback maka efektif ya. Kemudian volumenya nggak banyak gitu ya, maka efektif itu. Kemudian komunikasinya non formal gitu ya. Kemudian kebutuhan bersosialisasi dan dibutuhkan kehadiran seseorang dan juga melakukan wawancara dengan orang lain. Dan komunikasi yang efektif gitu ya ditentukan dari ini ya, komunikasi dapat dijadikan bukti hukum nih. Nah, ini ya. Dan juga masuk kertas kerja ya. Kemudian volume informasi besar ya, laporan tahunan dan laporan keuangan, kuesioner ya, buku gitu. Nah, ini apa ya? Bagian dari komunikasi lisan ya. Begitu juga apa ya? Adanya kebutuhan menjangkau orang dalam jumlah yang sangat besar ya melalui surat edaran dan juga kuesioner ya. Kemudian kita lihat bagaimana bentuk sarana komunikasi. Nah, jadi bentuk sarana komunikasi ya tertulis misalnya ya. Ada buku pedoman ya, surat edaran, ada memorandum ya, ada papan pengumuman, ada internet ya. Kalau sekarang ya banyaknya orang nggak perlu lagi apa ya tertulis gitu ya. Orang udah ya dengan digital udah terima gitu kan. Begitu juga rekaman video, email, dan juga arahan lisan. Nah, ini bentuk-bentuk komunikasi yang dilakukan ya. Bagaimana implementasi informasi dan komunikasi ya. Nah, informasi dan komunikasi di sini uh, implementasinya berupa informasi internal maupun juga eksternal ya. Identifikasi perolehan dan pendistribusian informasi.
dan juga bentuk sarana dan komunikasi ya. Pimpinan instansi pemerintah memiliki informasi penting ya yang berkaitan dengan pencapaian tujuan, kemudian adanya laporan keuangan ya, baik itu secara triwulan ya atau juga secara kuartalan ya. Sekarang udah diperbaharui PP ini ya. Kemudian instansi pemerintah tanggap terhadap tuntutan masyarakat ya, dan perkembangan teknologi. Dan juga seluruh informasi disampaikan kepada pucuk pimpinan ya. Nah, kemudian juga bagaimana dalam hal ini adalah uh, visi dan misi ya. Artinya dampaknya kepada internal maupun juga eksternal ya. Itu tadi ya dikomunikasikan, didengarkan dan dipahami ya oleh pihak-pihak yang terkait baik internal maupun juga eksternal gitu ya. Dan diterapkan tentu saja. Kemudian komunikasi dalam pekerjaan itu ada 4 kata yang paling penting. Ya, ini seperti saya bangga atas kamu gitu ya. Atau jika Anda bersedia ya, apa pendapatmu gitu ya. Satu kata yang paling penting kita ya atau satu kata yang paling tidak penting aku gitu ya. Nah, ini kriteria komunikasi kita terhadap pekerjaan. Dan semua informasi yang penting diidentifikasi, dikumpulkan, digunakan, didistribusikan guna pencapaian tujuan SPI. Ya. Nah ini tingkatan penyajian informasi, gitu ya. Jadi informasi itu disajikan di level operasi yang paling bawah, gitu ya, sampai di level strategik yang paling atas. Jadi di level strategik ini yang paling atas itu sifatnya bisa untuk pihak luar, gitu ya, atau juga tidak terstruktur lah ya, karena sifatnya umum. Begitu juga laporan yang disampaikan ya tepat waktu ya. Nah ini informasi yang efektif ya apabila penyampaian tepat waktu. Ya kemudian, nah ini bagaimana mewujudkan WTP ya sebagai salah satu bentuk akuntabilitas. Maka bentuk WTP itu yang dibenahi yang pertama kalinya adalah lingkungan pengendalian. Apa itu lingkungan pengendalian? Komitmen ya, kepemimpinan ya, dan juga struktur organisasi. Nah, setiap dari pengendalian atas lingkungan, gitu ya, itu ada risiko, ya, dan juga ada informasi dan komunikasi yang dilakukan. Nah, kalau di level komitmen, gitu ya, kira-kira informasi dan komunikasi apa yang dilakukan? Yaitu informasi tentang kebutuhan tenaga dan sosialisasi sistem SAKD, gitu ya, atau sistem akuntansi keuangan daerah. Nah, ini sejauh mana komitmennya? Kalau misalnya kepemimpinan dan kondusif, gitu ya, maka informasi dan komunikasi apa yang dilakukan? Yaitu informasi pada lembaga yang belum wajar dan sosialisasi tentang pentingnya opini dan kewajaran sebagai indikator kinerja. Nah, komunikasi intern meliputi ya pimpinan instansi mengkomunikasikan kepada setiap orang di organisasi mengenai efektivitas dan tugas tanggung jawab pengendalian. Ya, kemudian pimpinan berbuka terhadap usulan pegawai dalam peningkatan produktivitas sampai pada saluran komunikasi. Ya. Nah, pendekatan yang dilakukan adalah mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan tujuan pelaporan keuangan dan kinerja, kemudian komunikasi informasi melalui internet, kemudian review informasi keuangan dan kinerja dengan pimpinan dan instansi, kemudian komunikasi antara pimpinan, instansi, pemerintah dengan auditor intern, ya komunikasi program whistleblower kepada seluruh pegawai, artinya ini ada pihak-pihak yang memberikan kesaksian ya whistleblower, ya kemudian komunikasi alternatif saluran pelaporan dan pengembangan pedoman komunikasi intern yang efektif ya. Ya kemudian juga berkaitan dengan apa ya, ya bagaimana yang dikatakan dengan whistleblower tadi gitu ya. Jadi whistleblower di sini secara tiba-tiba ya ini misalnya Teresia Mistel ya pada saat menjabat Kapolsek Johar Baru Jakarta Pusat ya membongkar kasus aborsi gitu ya yang menghebohkan, lalu dimutasi ke Mabes Polri gitu ya. Dan mutasi ini membuat ia turun tingkat dari jabatan sebelumnya ya. Jadi menurut Kadif Humas Mabes Polri hal ini merupakan mutasi biasa ya untuk penyegaran di lingkungan Polri gitu ya. Nah ini resiko ya yang diterima oleh yang namanya whistleblower gitu ya.
Kemudian saluran komunikasi terbuka memungkinkan masyarakat ya dan stakeholder melaporkan sesuatu yang tidak tepat yang berkaitan dengan instansi pemerintah. Ya. Saluran komunikasi terbuka untuk memungkinkan stakeholder menyatakan perubahan keinginan saran terhadap pelayanan yang diberikan instansi pemerintah. Melakukan penilaian sejauh mana pihak luar telah memperhatikan standar etika ya, dan tindakan manajemen yang tepat waktu sesuai dengan komunikasi yang diterima dari stakeholder. Ya. Baik, berikutnya kita melihat pemantauan, ya, atau juga pengendalian, ya, pemantauan, control and apa ya, pemantauan, pengendalian itu sama istilahnya kan, kontrol istilahnya kan. Nah, bentuk pengendalian meliputi, gitu ya, itu adalah yang namanya pemantauan itu apa? Adalah proses menilai mutu, gitu ya, atau menilai kualitas kinerja pengendalian dalam satu periode tertentu ya, mulai dari desain ya, operasi pengendalian ya, apa tindakan perbaikan ya. Jadi memastikan ya apakah SPI pada suatu instansi telah berjalan bagaimana yang diharapkan, kemudian apakah perbaikan yang perlu dilakukan telah sesuai dengan perkembangan ya. Nah, pengendalian di sini bagaimana caranya? Karena kan lingkungan itu berubah ya. Nah, maka dilakukan dengan cara ya mutasi atau pergantian pegawai. Ya, kemudian juga melihat potensi sumber daya. Ya. Kalau sekarang ini ya yang antara yang pensiun dengan yang aktif itu misalnya tidak berimbang. Ya. Nah ini harus yang perlu diperhatikan juga dalam kerangka pemantauan. Ya. Kemudian juga harus melihat skala prioritas. Kemudian juga melihat teknologi. Ya. Kemudian juga melihat pelaporan. Nah untuk pengendalian yang terpantau, ya, maka kinerja membaik, pekerjaan selesai tepat waktu ya. Kemudian memungkinkan identifikasi dan koreksi sebelum berpengaruh secara material ya. Kemudian terkait dengan pencapaian visi dan misi ya. Nah, bagaimana pengendalian yang tidak terpantau ya? Nah, ini adalah kelemahan dari SPIP ya dan juga tidak diketahui bagaimana resiko yang dihadapi oleh manajemen ya. Nah, kita melihat di sini pihak-pihak yang bertanggung jawab ya atas pengendalian internal ya, proses pemantauan dan pengendalian. Siapa itu yang bertanggung jawab? Pertama staff, ya. Kemudian supervisor, kemudian manajemen penengah. Nah, inilah pihak-pihak yang bertanggung jawab. Dan juga pimpinan internal ya. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah pertama melihat tujuan ya, kemudian lihat kegiatan, kemudian lakukan pengendalian ya, mulai dari perilaku, kompetensi, sampai pada filosofi manajemen ya, serta komunikasi dan juga resiko kesempatan. Ya. Nah, proses pemantauan meliputi mulai dari pemantauan penilaian resiko, ya pengendalian lingkungan, ya pengendalian aktivitas, sampai pada informasi dan komunikasi. Nah, ini monitoringnya dilakukan keseluruhan. Ya, jadi dari berbagai fase-fase apa ya fase-fase dari yang namanya komponen lingkungan pengendalian tadi ya. Jadi bukan hanya di satu sisi saja ya, tapi menyeluruh. Nah ini yang namanya proses pemantauan. Nah, maka bagaimana strategi pemantauan ya? Nah, strateginya meliputi ini. Pertama, menilai risiko entitas. Yang kedua, mengembangkan prosedur yang mengarah pada hasil dan pengukuran risiko. Kemudian laksanakan prosedur pengendalian sampai pada evaluasi penerapan prosedur yang dan lakukan perubahan bila diperlukan ya. Nah, bagaimana bentuk penyimpangan yang diidentifikasi gitu ya? Maka dikategorikan dua, yaitu kategori kontrol defisiensi dan juga kategori signifikan defisiensi ya. Nah, kalau kontrol defisiensi yang bagaimana? Ya, terjadi bila desain ya atau pelaksanaan suatu pengendalian tidak memungkinkan manajemen atau pegawai dalam kondisi normal melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencegah ya atau mendeteksi secara kontinu hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan dan peraturan dengan peraturan yang berlaku ya.
Sedangkan signifikan defisiensi di mana kelemahan pengendalian atau gabungan beberapa kelemahan pengendalian yang mempengaruhi kemampuan instansi untuk melakukan kegiatannya dalam melakukan inisiasi, ya, otorisasi, pencatatan, pemrosesan, ya, atau pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana hal ini mengakibatkan risiko tidak terdeteksi atau tercegahnya terjadinya penyimpangan yang lebih buruk. Ya. Sedangkan material weakness, di mana suatu signifikan defisiensi atau kombinasinya mengakibatkan, ya, kesalahan yang sifatnya material dari pelaksanaan suatu kegiatan yang tidak terdeteksi maupun juga dapat dicegah. Ya. Nah, proses pemantauan yang efektif dilakukan yaitu ini, gitu ya, mulai dari ukuran kompleksitas, ya, sifat operasi, tujuan pemantauan, ya, sampai pentingnya pengendalian, ya, untuk mencapai tujuan organisasi, gitu ya. Nah, jadi bagaimana proses pemantauan? Ya ini, gitu ya. Jadi monitoring itu di lingkungan pengendalian, ya, mulai dari kegiatan pengendalian, ya, sampai pada informasi dan komunikasi. Dan konsep unsur pemantauan pengendalian internal pemerintah meliputi, ya, pemantauan berkelanjutan, ya, evaluasi terpisah, serta tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan lainnya, ya. Dan pemantauan berkelanjutan menyatu dengan kegiatan operasional organisasi, ya. Jadi kegiatan supervisi dan konfirmasi, serta membuat rekonsiliasi dan juga saling uji, ya. Nah, itulah, ya, yang berkaitan dengan apa, ya, yang berkaitan dengan fase pengawasan, ya, dan juga pemantauan, ya, atau juga disebut dengan istilahnya kontrol, ya, dan juga beberapa unsur komunikasi yang baik, ya, dari hasil pemeriksaan, ya. Mungkin ada yang kita diskusikan, silakan. Izin, Prof. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Iskandar Muda. Yang ingin saya tanyakan, saya tertarik dengan whistleblowing system yang tadi Bapak jelaskan, karena yang sebagai whistleblower itu malah menjadi seperti korban kalau yang saya tangkap. Jadi whistleblowing system yang bagaimana ya, Prof, yang kira-kira bisa sama-sama saling menjaga antara si whistleblower dengan yang diadukan gitu, Prof. Ya. Terima Nah, kasih, Prof. berkaitan dengan whistleblower, nah ini sudah banyak evolusinya, gitu ya. Jadi evolusinya diantaranya, ya, dari sisi pembuktian, gitu ya. Artinya whistleblower yang saat ini, gitu ya, itu malah bisa meringankan, gitu ya, meringankan tuntutan, gitu ya. Ya, misalnya, gitu kan, ya, seorang tersangka, gitu ya, dalam suatu kasus, gitu ya. Nah, ini bisa dijadikan, ya, sebagai whistleblower, ya, meringankan hukumannya atau dibebaskan sama sekali, ya. Mungkin pernah apa, ya, kita lihat ini, ya, Freddy Sambo, ya. Ya, Freddy Sambo, gitu kan, itu, ya, punya beberapa saksi, ya, di mana saksi itu terlibat, ya. Ya, tetapi karena kedudukannya sebagai whistleblower, gitu ya, maka ketika di proses pengadilan, gitu ya, nah, whistleblower ini malah mendapatkan keringanan, gitu ya. Dia luput dari hukuman yang berat, gitu ya. Padahal dia ikut apa, ya, ikut sebagai penembak, gitu ya. Tapi dalam kedudukan hukum, ya, whistleblower ini mengalami evolusi, gitu ya. Di mana whistleblower itu aturannya pada saat ini, gitu ya, makin mengarah pada keringanan, gitu ya. Keringanan atau juga membantu aparat yang terkait, ya, sehingga kedudukan dari whistleblower itu membantu aparat, ya, walaupun merupakan bagian dari pelaku, gitu ya. Jadi evolusi aturannya whistleblower itu makin apa, gitu ya, makin bagus lah, gitu ya, terutama di instansi pemerintah, gitu ya. Apabila ada audit, gitu ya, maka pegawai juga bisa duduk sebagai whistleblower, ya. Ketika itu terbukti, maka walaupun pegawai yang bersangkutan itu terlibat, ya, ikut sebagai apa, misalnya pihak yang melakukan verifikasi atau otorisasi, tapi dengan kesaksiannya bisa ringan, gitu ya, karena kedudukannya
pada sisi hukum whistleblower itu mendapatkan kelebihan-kelebihan di antaranya. Saya kira itu. Berarti Prof hampir sama dengan misal mendapat gratifikasi, tapi kita lapor gitu ya, Prof Ya, ya. betul. Kita ikut terlibat ya, tetapi karena ada kesaksian dari whistleblower tersebut sehingga ikut gratifikasi diampunkan ya, atau dikurangi. Memang salah ya, tetapi berkurang hukumnya ya, tidak sama dengan yang menyimpan rahasia yang lain. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Baik, ada lagi? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya pertemuan kita. Dan nanti minggu depan kita lanjutkan kembali ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh meninggalkan ruangan. Nanti videonya saya share. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.